Halo, selamat siang semuanya penonton kita yang ada di rumah, member-member kita yang lagi nonton juga. Jangan lupa diajakin nih keluarganya, sama sahabat-sahabatnya dan juga kerabatnya untuk nonton podcast kita hari ini karena hari ini bakal bermanfaat banget ya Bu ya. Karena hari ini kita bakal ngobrolin tentang kanker pada payudara atau kanker pada wanita. Nah, di sini aku bakal memperkenalkan diri aku sendiri. Aku Fety Apriliani, coach dari Curves Indonesia, dan di sini juga ada Bu Dokter Novi Preti ya Bu ya. Ya. Ibu terima kasih udah nyempetin waktunya ya Bu ya, udah datang ke sini di podcast kita yang pertama sebagai narasumber yang pertama. Perdana Bu ya. Iya, perdana di sini ya Bu ya. Nah, kenapa nih kita mau ada podcast di bulan Oktober ini? Karena bulan Oktober ini kan secara general ya Bu ya adalah bulan kesadaran kanker payudara. Nah, tapi kita juga pengen tahu juga nih betapa pentingnya semua kanker pada wanita. Jadi makanya kita mau ngobrol sama Ibu Dokter hari ini tentang hal itu ya Bu ya. Tapi sebelumnya aku bakal kenalin Bu Dokter sama pemirsa atau penonton yang ada di rumah sama member-member kita yang lagi nonton juga. Oke. Nama beliau adalah Ibu Dokter Novi Preti Simanjuntak. Tempat tanggal lahirnya di Medan 27 November tahun 1986. Pendidikan beliau S1 Kedokteran Umum di Universitas Metodis Indonesia. Karir beliau dari 2015 sampai sekarang di Dinas Kesehatan Kota Bandung atau Puskesmas Balai Kota. 2020-nya praktek mandiri. Alamatnya di Jalan Gunung Agung Mas, Kafling 41 Cidamar, Cimahi Utara. Betul ya Bu? Betul. Nah, Bu Novi ini juga merupakan member Curves ya, Curves Indonesia, Curves Oten ya Bu ya? Oten. Betul. Ibu udah bergabung dari 29 Juli 2019 dan udah hampir 200 kali latihan ya Bu ya? Mantap ya Bu. Masih. Oke ya. Jadi sekarang kita bakal mulai sama pertanyaannya ya. Oke, siap-siap ditonton, dipantau nih. Boleh dicatat ya. Boleh dicatat ya sama yang di rumah. Barangkali ada yang penting. Nanti boleh dicatat dan boleh nanya-nanya juga langsung di situ. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama nih, bisa nggak sih Ibu ngasih tahu kita tentang kanker wanita dan apa sih yang mungkin paling umum mengenai wanita? Oke. Jadi sebenarnya sih saya di sini ngomong sebagai tenaga medis, tapi mungkin tidak terlalu spesifik ke bagian onkologi ya, perkankeran. Jadi kita akan mengupas ini dari pandangan sudut umum ya, yang dapat dimengerti oleh kaum awam atau khalayak umum ya. Oke. Yang pertama, kanker yang sering terjadi pada wanita itu yang paling sering terjadi menurut data dari dunia atau dari World Cancer Research Fund itu yang paling tertinggi adalah kanker payudara. Dia mencapai menurut data tahun 2018 ada sekitar 25,4%, jadi sekitar 1/4 kasus dari seluruh jumlah kanker di dunia adalah kanker payudara. Itu paling tinggi. Yang kedua itu kanker serviks ya. Menurut dari WHO di Indonesia dari 32.000 kasus jadi sekitar 9,3%. Ya, hitung aja banyak lah itu ya, 9,3% dari 32.000 kasus. Kalau 10% aja sekitar 3.000-an ya. Itu untuk kanker serviks. Yang ketiga tertinggi itu kanker kolorektal atau kanker usus besar. Usus besar ya Bu Usus ya? besar ini mungkin nggak terlalu famous ya, nggak terlalu terkenal, tapi saya kenal ada beberapa orang bahkan dokter anak yang akhirnya kena kanker usus besar ini. Dan waktu itu berjuang untuk kanker usus besar ini, tapi mungkin dia Tuhan mungkin lebih sayang ya, akhirnya mungkin dia perjuangannya ya sampai di situ. Itu aja sih yang tiga terbesar ya. Tiga terbesar yang paling umum terjadi sama wanita ya. Berarti ada kanker payudara sekitar 25,4% ya Bu ya. Kanker serviks 9,3% sama kanker usus besar berarti. Nah, kira-kira pada usia berapa sih Bu kita harus memulai melakukan screening untuk mengetahui kemungkinan kanker terjadi pada diri kita? Ya. Wanita itu makhluk yang unik ya. Jadi dia itu organ reproduksinya itu mulai aktif ketika dia sudah menarche atau menstruasi pertama. Nah, ketika dia menstruasi pertama itu organ reproduksinya kan sudah mulai matang ya. Sebenarnya pada saat itu dia sudah mulai untuk melakukan screening. Namun pada umumnya kita akan men-screen wanita itu pada usia 21 tahun dengan anggapan itu adalah usia rata-rata wanita yang menikah. Seperti itu. Nah, untuk kanker pertama tadi kanker payudara, screening yang paling sederhana kita bisa kerjakan itu adalah kalau teman-teman pernah dengar ya, sadari periksa payudara sendiri. Yang kedua sadanis ya, periksa payudara oleh tenaga medis.
Yang ketiga, mamografi kalau itu pakai alat. Nah, yang paling simple, sadari. Itu adalah langkah screening yang bisa kerjakan di rumah. Ya, teman-teman boleh browsing atau boleh lihat YouTube bagaimana memeriksakan payudara dengan cara sadari. Itu sangat gampang. Kita mungkin bisa sambil mandi, sambil tidur, sambil duduk, kita meraba payudara kita sendiri. Nanti apa yang kita rasa? Mungkin kita rasa ada mungkin benjolan, mungkin ada keras atau ada kulit yang tertarik. Nah, itu periksa payudara sendiri atau sadari. Kalau sadanis dilakukan oleh tenaga medis ya. Itu mungkin ketika kita jalan-jalan atau berkunjung ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit. Nah, itu screening namanya. Kemudian mamografi kan pakai alat. Nah, itu payudara. Kemudian kalau yang kanker serviks itu dengan pap smear. Nah, kalau pap smear itu kan tidak bisa kita kerja. Pada pap smear kita anjurkan bagi wanita yang belum menikah untuk melakukan pap smear 5 tahun sekali. Pada yang sudah menikah 3 tahun sekali. Karena kenapa wanita yang sudah menikah 3 tahun sekali? Karena dia sudah berhubungan, udah aktif secara seksual ya. Jadi dianjurkan lebih sering untuk diperiksa pap smear seperti itu. Oke, Ibu. Jadi kalau yang udah menikah itu harus lebih sering gitu ya, Bu ya, untuk melakukan karena itu lebih penting. Lebih penting ya, karena udah ada berhubungan, jadi dia harus lebih sering memeriksakan dirinya ke dokter ketika juga. Sudah menikah, dia harus lebih sering untuk men-screening untuk resiko dari pap smear. Dia harus di screening resiko dari kanker serviks, dia harus screening yang menggunakan pap smear. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya, ada nggak sih peringatan atau tanda peringatan dini yang bisa kita lihat sendiri nih, misalnya tanpa harus ke dokter? Ada nggak sih yang bisa kita lihat, misalnya seperti tanda-tandanya kayak apa gitu? Oke, jadi peringatan dini kayak dengarnya kayak tsunami ya, gitu ya. Peringatan dini mau tsunami kayak gitu tsunami 20 meter gitu. Ada gempa dulu. Sebenarnya gitu lebih kepada apa sih gejala awal yang bisa kita tahu itu merupakan tanda dari kanker sendiri ya gitu ya. Nah, tadi yang awal itu paling tinggi payudara. Nah, pada payudara itu sendiri, ketika kita melakukan sadari, kemudian teraba benjolan, ya, benjolan itu bisa berada di payudara itu sendiri. Kalau saya lakukan di sini sedikit vulgar ya. Yang nonton perempuan semua. Oh iya, Insya Allah. Jadi kalau pada sadari ya, pada payudara, jadi ketika kita meraba sendiri, biasanya mungkin ada benjolan. Benjolan itu bisa berada di sekitar payudara atau di puting susu, puting susu. Nah, benjolan itu bisa apa? Benjolan itu bisa mungkin benjolan keras atau benjolan lunak, atau mungkin ada seperti kalau kita bilang sih bode orange ya, seperti kulit jeruk ya. Kulit jeruk, jadi seperti kulit jeruk itu di sekitar payudara. Kemudian ada pengerasan, pasti rata-rata ngeraba langsung ya. Rata-rata yang di rumah juga ngeraba ya, boleh. Kemudian ada krusta atau seperti borok ya. Borok itu bisa macam-macam. Jadi borok itu tahu kan ya, borok ya seperti luka ya, luka menganga seperti itu dia bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin ada benjolan di sekitar kelenjar getah bening. Di mana sih? Kelenjar getah bening itu kan dari sekitar telinga, leher. Jadi kalau teraba benjolan di payudara dan benjolan sekitar di leher atau di ketiak, nah kita bisa curigain ini kanker nggak ya, seperti itu. Nah, itu pada payudara. Kalau yang serviks, biasanya pada serviks itu kanker serviks pada kanker serviks pada stadium awal biasanya kita tidak mengetahui secara dini ya. Misalnya ketika kanker serviks itu ada di rongga serviks pada awal, pada dini, itu biasanya tidak terjadi gejala. Nah, ketika berkelanjutan, kanker serviks itu akan menimbulkan gejala misalnya perdarahan yang tidak berhenti atau perdarahan di luar menstruasi. Bayangin dong, kita menstruasi mungkin 7 hari dalam 1 bulan. Kemudian kena kanker serviks, bisa jadi kita sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan full itu berdarah terus. Kemudian perdarahan pada saat berhubungan intim, karena itu kan kanker dia akan melibatkan pembuluh darah dan pembuluh getah bening ya. Jadi ketika berhubungan intim mungkin akan melukai, mencederai daerah kanker yang ada di mulut rahim. Serviks itu mulut rahim ya. Kemudian akan terjadi perdarahan, bisa jadi kemudian nyeri ya, pasti ada perdarahan, pasti ada nyeri. Itu yang paling awal lah kalau kita pengen tahu tanda peringatan dini, kita tahu itu kanker nggak ya, seperti itu. Oke, Ibu ada nggak sih penyebab dari beberapa jenis kanker tersebut? Kayak misalnya kanker payudara itu penyebabnya apa? Kalau kanker serviks itu penyebabnya apa? Sama kanker usus besar itu juga penyebabnya apa sih gitu?
Jadi semua kanker itu merupakan keganasan pada jaringan ya. Semua kanker itu merupakan keganasan. Keganasan itu bisa dipicu oleh dua faktor. Jadi faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi genetik itu biasa berperan 20%, genetik, kemudian lingkungan sekitar 80%. Nah, pada kanker, semua jenis kanker itu merupakan itu tadi saya bilang merupakan keganasan pada jaringan itu sendiri. Nah, kalau untuk kanker serviks itu spesifiknya biasanya disebabkan oleh virus HPV ya, human papilloma virus, itu bisa ditemukan pada HPV. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kanker lain juga sama sih. Biasa mungkin ada dari turunan ya, keturunan dari orang tuanya, bibit lah seperti itu ya. Kerusakan jaringan atau keganasan pada jaringan itu yang menyebabkan pemicunya kanker pada turunan yang berikutnya, seperti itu. Tuh, gitu. Barusan udah sedikit terjawab nih sebenarnya pertanyaan selanjutnya kan, apakah kanker sifatnya genetik? Ya. Nah, bisa lebih umum nggak sih Bu? Lebih banyak dijelasin gimana sih maksudnya genetik sama para penonton yang di rumah itu? Oke, jadi kanker itu sifatnya genetik, artinya diturunkan melalui DNA sel ya. Seperti saya nih, saya rambut keriting. Jadi saya punya orang tua dengan rambutnya keriting. Saya mau di rebonding, mau di babyliss, mau di macam-macamin, akan tumbuh juga rambut keriting. Nah itu, dia akan berkaitan dengan DNA sel. Kita ambil satu sampel, satu gitu, misal dari 1000 populasi ada satu yang mempunyai kecacatan sel. Kecacatan sel itu bisa macam-macam ya. Nah, kecacatan sel itu kemudian oleh tubuh sendiri, tubuh bisa melakukan perbaikan gitu. Misalnya apa caranya? Dengan cara kalau di medis kita tahu dengan cara apoptosis ya. Nah, apoptosis itu tubuh itu ngebuang jaringan-jaringan yang rusak, jaringan-jaringan yang cacat itu sendiri, membentuk jaringan baru. Namun proses apoptosis itu sendiri kadang gagal. Kenapa? Karena jadi ketika proses istilahnya dipilah-pilah ya, dipilah mana sel cacat dibuang, artinya dia tidak akan tumbuh menjadi kerusakan seperti itu. Nah itu kan dipilah-pilah. Nah kecacatan sel itu, ketika sel yang cacat itu, ketika apoptosis itu gagal, kenapa? Biasa disebabkan oleh kita sendiri, bisa disebabkan oleh zat karsinogenik atau misalnya zat-zat yang menyebabkan karsinogen, cancer. Kemudian bisa disebabkan oleh stres ya, stres, depresi, cemas, kemudian semua yang berhubungan dengan psikis itu dapat menyebabkan kegagalan apoptosis atau pembuangan sel cacat tersebut. Nah, makanya dianjurkan jika kita mempunyai turunan gitu ya, walaupun jauh gitu ya, mungkin dari di atas kita tiga generasi, tetap kita punya resiko. Bukan berarti kita harus mengulang kembali. Misalnya mama saya sering ini lipom itu seperti tumor jinak ya di kulit. Tapi mama saya dioperasi, saya pernah punya kecil tapi tidak berkembang. Nah itu, jadi proses apoptosis itu akan men-screening ketika itu bisa bertumbuh atau tidak. Jadi seperti itu. Ya itu dia tadi yang genetik, cancer yang bersifat genetik 20% dan lingkungan 80%. Jadi lingkungan itu akan kemudian membantu tubuh itu sendiri untuk membuat sel itu berlipat ganda atau tidak. Nah, lingkungan tadi itu yang kemudian kayak makanan ya. Banyak makanan-makanan yang mengandung zat karsinogenik. Jadi karsinogenik yang penyebab kanker. Kemudian stres, depresi itu lingkungan. Jadi genetik dan lingkungan. Jadi genetik itu nggak selamanya akan, walaupun kita punya kanker dari orang tua gitu misalnya, ketika pun berulang bisa jadi beratnya tidak seberat orang tua kita, ataupun orang tua kita ringan, kita bisa jadi lebih berat. Itu macam-macam. Jadi tidak langsung satu garis lurus seperti itu sih. Jadi lebih besar di faktornya itu dari lingkungan gitu ya. Ya. Memang di kanker itu sifatnya bisa genetik, tapi lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya. Oke Bu, langkah-langkah apa sih ya Bu yang kita bisa ambil untuk mencegah kanker? Kalau mencegah kanker ya, sebenarnya kanker itu
lebih kepada gaya hidup sih. Jadi kalau kita di dinas kesehatan itu ada yang kalau yang kanker kan penyakit tidak menular ya. Nah, penyakit tidak menular itu kita terapkan dengan langkah cerdik. Cerdik itu C. Bagian dinas kesehatan pasti tahu deh ini ya. Cerdik. Cerdik. C-nya apa, Bu? Cek kesehatan berkala. Nah, itu tadi screening ya. Kemudian mau periksa darah, mau periksa apa terserah ya. Jadi mungkin MCU ya, medical check up. Nah, itu cek kesehatan berkala. Kemudian enyahkan asap rokok. E-nya ya. Enyahkan asap rokok. Kemudian R, rajin beraktivitas. Rajin beraktivitas bukan hanya olahraga ya, maksudnya siap olahraga habis itu tidur kan nggak beraktivitas juga ya. Maksudnya lebih kepada ya beraktivitas lah, mungkin selain olahraga, mungkin melakukan pekerjaan rumah atau mungkin yang bagi perempuan masak gitu. Aktivitas kita rada terganggu di zaman pandemi apa coba? Apa tuh, Bu? Shopping. Oh, shopping. Iya tuh, shopping termasuk olahraga juga ya kan? Olahraga jalan kaki. Jadi kita kan ngilangkan stres ya. Iya. Tapi apalagi kalau olahraganya di curve mah, iya. udah stres hilang aja ya, Bu ya, itu mah. Kemudian D, diet yang baik. Nah, itu ya. Jadi beragam macam diet. Terserah teman-teman atau ibu-ibu atau mbak-mbak, teteh-teteh di rumah mau memilih jenis diet yang apa. Yang penting tetap konsultasikan kepada tenaga medis atau klinisi yang paham. Jadi kalau kita diet sembarangan, hati-hati. Mungkin coach tahu lah ya gitu ya. Jadi kita harus meningkatkan massa otot, menurunkan massa lemak, gitu lah dietnya. Gitu. Ada semuanya di curve ya, Bu ya? Oke. Kemudian istirahat yang cukup ya. Wanita yang produktif sekitar 7-8 jam harus istirahat. Karena itu akan meningkatkan apa, Bu? Imun ya. Kemudian harus dibus ya imunnya, Bu, ya, apalagi benar. masa pandemi gini kan. Benar. Istirahat yang cukup. Kemudian yang K, kelola stres ya. Kelola stres. Jadi stres itu kan nggak harus ketika kita uring-uringan ya. Maksudnya banyak stresor-stresor yang terjadi kayak gini nih. Kita harus masuk kerja jam 7, itu kan stres ya. Padahal mungkin nanti pulang jam 9 malam, kan stres ya, karena mungkin kita belum ngurus anak, ngurus ini. Jadi kelola stres. Kalau saya pribadi sih, saya kelola stres ya punten aja ya. Masuk ke sini sih, ke curves. Jadi saya tahu saya orangnya seperti apa, jadi kenal diri sendiri gitu. Saya kenal diri siapa, jadi saya ketika selang waktu di antara bekerja saya olahraga. Jadi itu bagi saya sih kelola stres seperti itu. Udah gitu kan kita tempatnya beda ya, Bu ya. Udah gitu coachnya asik-asik, kayak benar-benar stress relief banget gak sih, Bu, kan kalau udah datang ke sini ya, Bu ya. Benar-benar. Oke. Jadi kalau langkah-langkah untuk mencegah kanker itu adalah cerdik ya, Bu ya. Cerdik. Oke, yang cerdik kitanya. Terus menurut Ibu nih, diet kan berperan, gimana sih peran diet dalam hal ini? Tadi udah disebutin nih di cerdik itu ya, Bu ya. Nah, boleh dijabarin lagi nggak sih, Bu, kalau dietnya berperan sebagai apa nih dalam hal mencegah kankernya? Sebenarnya sih belum ada, misalnya gini ya, belum ada makanan yang dapat mencegah kanker. Tapi makanan itu meminimalkan resiko kanker. Kanker mah pasti ada bibitnya. Tapi muncul nggak, itu dia, meminimalkan resiko kanker. Jadi 70% faktor resiko kanker dapat diubah, yaitu salah satu dengan pola makan ya. Menurut data sekitar 18% dari semua jenis kanker dan 16% kematian kanker karena tidak bisa mengatur pola makan. Orang yang nggak bisa mengatur pola makan itu beresiko kanker ya. Gitu. Jadi makanya sih diet-diet yang dianjurkan itu seperti konsumsi makanan nabati seperti biji-bijian, ya, sayuran, kemudian membatasi konsumsi makanan seperti daging merah, produk yang tinggi gula, ya, tinggi lemak. Sesuai banget ya, Bu ya, sama yang sering kita bilang ini ya, Bu, kurangin ini itu ya. Aduh. Kemudian, jadi udah sejalan banget. Kemudian yang konsumsi 5-9 porsi buah dan sayur per hari. Nah, itu masih saya PR sih. 5-9 porsi buah sayur per hari. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol sih ya, karena itu kan karsinogenik. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan atau mengurangi konsumsi makanan yang diawetkan. Jadi bukan hanya makanan kaleng yang diawetkan ya.
kayak frozen food itu diawetkan. Oh. Itu dapat memicu kanker. Jadi kan mungkin kita pengen praktis nih, ambil sosis gitu kan. Ambil semua yang diawetkan frozen food itu mempunyai resiko. Tapi saya nggak ngejudge nih, nggak. Itu mempunyai resiko. Resiko ada gitu resikonya. Bu ya, kalau dimakannya berlebihan kali ya Bu ya, atau hampir setiap hari makan kayak gitu. Bisa jadi sih. Apalagi mungkin udah punya bibit dari orang tuanya apa gitu ya. Kemudian lingkungannya makanannya kayak gitu. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kalau menurut Ibu, kebugaran itu berperannya gimana sih dalam hal ini gitu, dalam tentang kesehatan, tentang kanker payudara atau kankernya pada wanita, peran kebugaran ini seperti apa gitu? Jadi kebugaran kan itu kan identik dengan peningkatan aktivitas fisik ya. Jadi dengan peningkatan aktivitas fisik itu akan kemudian membantu mengatur berat badan ya. Orang yang olahraga walaupun mungkin berat badannya nggak langsung nurun drastis, nggak langsung ideal badannya, kemudian tapi kan dia akan mempunyai habit ya. Iya, kebiasaan ya Bu ya. Orang rajin olahraga kemudian akan otomatis kangen olahraga lagi kemudian. Nah, kebugaran itu dapat menurunkan faktor resiko kanker. Nah, untuk yang perlu kita ketahui bahwa obesitas juga atau kelebihan berat badan itu menyebabkan resiko kanker kambuh lebih tinggi dan bahkan kematian oleh karena kanker. Jadi jangan, ya mungkin coach tahulah IMT gitu ya, indeks massa tubuh atau BMI, body mass index, mangga diukur, mangga datang ke Curves diukur sama coach ya. Betul banget ya. Oke. Nah, olahraga itu apa sih olahraga yang dianjurkan gitu ya? Saya bukan mau promosi sih. Boleh Bu. Tapi sebenarnya olahraga yang dianjurkan itu aerobik dan beban. Yeah. Jadi saya tahu di sini kan aerobik dan bebannya. Jadi gabungan aerobik dan beban. Jadi itu bagus sekali. Walaupun memang sih bebannya beban yang dari mesin ya, tidak penambahan beban ekstra gitu kan. Kenapa? Karena wanita itu tidak punya testosteron atau level testosteronnya rendah, jadi dia tidak menambahkan beban lagi. Kita tidak akan fokus kayak binaragaan Aderai kan seperti itu. Nah, dianjurkan memang sih sekitar 150 menit olahraga sedang dan 75 menit olahraga berat seminggu. Itu sih menurunkan risiko kanker. Jadi kayak udah di Curves itu udah mencakup sebetulnya ya Bu ya, sebenarnya sih untuk latihan yang dianjurkan untuk mengurangi resiko kanker. Iya, benar ya Bu ya. Jadi kebugaran itu karena latihan kita kan kardio sama aerobik bebannya. Oke Ibu, itu pertanyaan dari kita ya Bu ya. Nah sekarang ada nih sedikit pertanyaan dari beberapa member. Jadi kemarin itu kita hari Jumat challenge-nya itu memberikan pertanyaan tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, member-member udah nanya nih mereka dan kita udah pilih. Pasti ada lebih dari 100 pertanyaan, tapi kita nggak mungkin jawab semua ya Bu ya. Jadi kita udah pilih beberapa pertanyaan nih untuk Ibu untuk dijelasin yang paling banyak ditanyakan dan yang paling menarik ya Bu ya. Nah, boleh Bu ya aku bacain sekarang pertanyaannya. Boleh. Nah, yang pertama katanya, benar nggak sih kalau payudara itu kanker payudara itu bisa menyerang laki-laki atau hanya menyerang wanita saja katanya gitu. Yang pertama. Jadi saya balikin lagi, yang punya payudara hanya perempuan aja. Laki-laki? Laki-laki ada. Tapi tidak berkembang. Iya. Kalau laki-laki berkembang payudaranya itu salah. Iya. Bukan laki-laki itu ya Bu. Iya. Laki-laki apa gitu. Nah, jadi kan punya payudara, punya resiko kena kanker payudara, punya gitu. Pada apa? Ya mungkin itu dia punya dari genetik dari orang tua, kemudian berkembangnya biasanya laki-laki itu pada usia lansia ya, di mana dia punya daya tahan tubuh menurun, kemudian mungkin jarang olahraga, obesitas, merokok dan lain sebagainya. Itu akan bisa memicu kanker payudara. Gejala sama, bisa jadi sama. Pasti di payudaranya mungkin akan seperti itu tadi, seperti kulit jeruk saya bilang, mungkin ada seperti borok atau krusta, ada seperti traksi atau tarikan, bisa jadi. Tapi mungkin kalau laki-laki nggak masalah, mungkin ya payudaranya kecil diangkat juga nggak apa-apa gitu. Yang berpengaruh kan pada wanita ya, karena estetika dan lain sebagainya gitu. Tapi bisa sih pada laki-laki. Jadi kanker payudara itu bisa menyerang laki-laki karena laki-laki juga punya ya Bu ya payudara. Cuma mereka nggak berkembang payudara. Jadi kayak nggak punya gitu ya. Jadi punya sebetulnya. Nah ini pertanyaan kedua, tadi nyambung banget nih sama pertanyaan yang dari kebugaran ini. Apakah berat badan berlebih atau obesitas dapat menyebabkan kanker payudara? Tadi kan udah dibahas ya. Jadi memang
Beberapa kasus yang saya temuin itu biasanya sih pada wanita dengan kanker payudara itu pasti berkaitan dengan obesitas. Obesitas, kemudian usia di atas 50 tahun, biasanya seperti itu. Jadi memang benar karena obesitas itu akan menurunkan, obesitasnya gemuk ya, akan menurunkan kebugaran turun, kemudian faktor genetik itu akan timbul. Gitu. Jadi kita harus bugar sih, teman-teman. Kita harus bugar, harus sehat, aktivitas fisik kita harus jalan terus. Iya, betul. Nih katanya yang ketiga ya Bu ya, apa sih bedanya tumor dengan kanker? Oke. Jadi tumor itu adalah benjolan ya. Tapi benjolan yang di jaringan yang sifatnya jinak. Nah, kanker itu adalah tumor yang ganas. Jadi misalnya nih, pernah dengar nggak ya kanker tumor pada payudara yang dialami oleh wanita-wanita muda usia 19 tahun? Kalau pernah dengar dulu kita sebut namanya FAM. FAM dia seperti baso ya. Baso dia ada di payudara biasanya pada usia awal-awal dewasa muda 18-20 tahun. Itu FAM, fibroadenomama. Nah, itu adalah tumor jinak. Tumor jinak yang bisa kita raba. Nanti kalau misalnya ada orang yang punya FAM, dia diraba seperti bakso, jadi goyang-goyang gitu. Nah, tadi kan saya bilang kalau kanker kan keras ya, keras. Nah, pada FAM itu dia kan tumor jinak. Nah, kalau yang tumor ganas gimana? Dia sifatnya keras, kemudian dia nggak bisa digerakkan karena dia melekat pada jaringan itu dan itu seperti itu. Jadi kalau tumor adalah yang sifatnya jinak, kanker sifatnya ganas. Tumor yang ganas itu adalah kanker. Oh, itu tuh bedanya ya para memberku yang kemarin bertanya tumor dan kanker itu bedanya apa ya Bu ya? Oke, terus katanya nih bagaimana peran latihan curves untuk mengurangi atau menghindari terjadinya kanker atau tumor pada wanita? Sebenarnya tadi udah ditanya Udah. Tapi boleh dijelasin lagi Bu, gimana katanya peran latihan curves lebih detailnya nih? Latihan curves itu kan tadi ya gabungan antara aerobik dan beban ya. Aerobik dan beban itu pasti itu sangat baik, sangat ampuh itu nanti untuk otomatis ya orang dengan latihan yang menggabungkan aerobik dan beban itu hormonnya akan semakin stabil, kebugarannya meningkat. Kemudian biasanya sih dia itu zat-zat yang menyebabkan oksidan dalam tubuh itu akan keluar semua. Dia akan lebih bahagia ya, keluar hormon endorfin. Nah, seperti itu. Orang-orang yang bahagia walaupun dia terkena kanker itu tidak akan memperberat. Nah, gitu. Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang kena kanker nih, atau mungkin yang kankernya seram amat ya, misalnya mungkin kena kista gitu ya. Itu paling seringnya kista-kista atau benjolan-benjolan di tubuhnya, atau kanker tumor lunak atau lipoma seperti itu. Olahraga, bugar, senang, happy, ceria, tetap ada, tapi itu tidak memperberat, tidak akan berkembang menjadi parah gitu sih. Jadi kayak tidak mempengaruhi gitu kehidupannya kalau misalnya kitanya bahagia ya Bu ya, dan gak stres juga. Oke, nah yang terakhir nih pertanyaan dari para member kita, bagaimana peran keluarga dalam mendukung proses pengobatan atau kesembuhan pada penderita atau para penjuang kanker payudara? Ya, jadi keluarga itu merupakan supporting system ya. Jadi itu sangat gede banget pengaruhnya, sangat besar banget pengaruhnya kepada penyintas atau yang pada orang-orang yang dengan menderita kanker payudara. Karena ketika divonis kanker payudara itu banyak reaksi ya. Ada yang denial, mungkin menolak, kemudian ada yang mungkin menerima, tapi itu kan prosesnya lama. Nah, kapan dia mulai menerima? Bisa jadi itu dorongan dari sendiri atau dorongan keluarga. Nah, bayangin dong kalau kita menderita penyakit yang begitu berat, yang punya penyakit yang begitu ini, tapi tidak ada supporting system itu, tidak ada keluarga, tidak ada mungkin teman, tidak ada mungkin pacar, tidak ada mungkin ini, karena itu sangat berat sekali. Dan kalau tidak ada supporting system itu, dia akan semakin cepat buruk kondisi kankernya, makin cepat buruk pasti. Jadi sangat penting ya Bu ya peran keluarga dalam proses pengobatan atau penyembuhannya para pejuang kanker payudara ya Bu ya. Nah, segitu aja sih sebenarnya ada pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang yang bikin member-member atau para penonton di rumah itu penasaran. Nah, aku bakal sedikit meringkas nih sama tadi jawaban sama pertanyaan yang tadi kita jawab ya.
Jadi sebenarnya member-memberku di rumah dan keluarganya nih penting banget buat tahu tentang kanker payudara. Jadi kanker yang paling sering terjadi pada wanita itu adalah kanker payudara 25,4% ya Bu ya. Terus kanker serviks 9,3% dan juga kanker usus besar. Nah, kapan sih screening yang paling tepat untuk mengetahui kemungkinan kanker, yaitu setelah menstruasi ya Bu ya? Ketika dia sudah masa reproduksinya udah matang gitu ya Bu ya? Iya, udah matang. Biasanya pada usia 21 tahun 21 tahun. Karena rata-rata usia wanita menikah itu 21 tahun, jadi udah bisa mulai screening. Sebelum itu kita mulai screening. Oke. Nah, terus kalau untuk yang udah nikah 3 tahun sekali itu harus periksa, harus screening ya Bu ya. Kalau misalnya yang belum nikah itu 5 tahun sekali. Nah, terus ada peringatan dini nggak? Bukan peringatan dini, gejala dini ya Bu ya. Gejala dini yang bisa kita lihat dari ngecek sendiri, kita bisa lihat gejala awal kanker itu dengan melakukan sadari dan sadanis ya Bu ya. Sadari itu periksa payudara sendiri, itu bisa kita periksa sama sendiri, misalnya selesai mandi gitu ya Bu ya, depan kaca kita periksa. Itu banyak juga ya Bu ya informasinya di internet, gimana banyak sih cara untuk mengecek. Boleh dicek sendiri, boleh. Iya, ada. Terus kalau sadanis itu periksa payudara dengan tenaga medis ya Bu ya. Itu harus ke dokter. Jadi kita harus ke dokter untuk memeriksakannya. Dan satu lagi ada mamografi. Mamografi itu pakai alat ya. Mamografi itu pakai alat. Nah, terus keganasan pada jaringan bisa dipicu oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik itu 20%, yang kedua adalah faktor lingkungan 80%. Jadi faktor genetik itu diturunkan ya Bu ya. Tapi lebih besar kalau dia akan berkembang dengan faktor dari lingkungan. Iya, betul, dari lingkungan, dengan pola hidup yang enggak sehat, makan makanannya ya Bu ya. Terus minum alkohol apalagi kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya udah ada teman atau saudara yang mulai gaya hidupnya kurang sehat, langsung diajakin, ayo kita mulai gaya hidup. Ya betul, ayo kita daftar di Curves kayak gitu ya. Terus kalau laki-laki gimana? Untuk laki-laki boleh cari di luar ya. Gitu. Jadi untuk suami-suaminya didukung istri-istrinya untuk mulai melakukan pola gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup untuk mencegah kanker itu dengan langkah cerdik ya Bu ya. Cek kesehatan, hanyahkan asap rokok. Iya, lalu rajin beraktivitas, diet yang baik, istirahat yang cukup, dan juga kelola stres. Itu semuanya ada banget di Curves. Istirahat yang cukupnya ya Bu ya, kelola stresnya di sini dikelola ya Bu ya, nggak stres, dietnya yang baik. Terus makanan, langkah-langkah apa sih yang diambil untuk mencegah kanker itu? Belum ada makanan yang bisa mencegah kanker, tapi kita bisa mengurangi ya Bu ya resiko kanker. Meminimalkan dengan pola makan yang sehat, dan juga 5-9 porsi buah dan sayur ya ibu-ibu di rumah, seperti yang sering dikata-katain sama coachnya. Makanannya dijaga nggak Bu, dan lain-lain, jangan lupa itu ya. Terus kebugaran itu sangat penting berarti untuk berperan penting dalam kesehatan kita. Benar. Itu kita mengatur olahraga, kita membuat habits atau kebiasaan, dan juga kita itu semua dapat menurunkan resiko kanker. Betul Bu? Oke, nah kanker payudara juga itu bisa menyerang laki-laki. Terus bedanya tumor dan kanker, tumor itu jaringan yang jinak, sedangkan kanker itu adalah tumor yang ganas. Jadi tumor itu sifatnya jinak. Oh iya benar, tumor itu sifatnya jinak, sedangkan kanker itu tumor yang ganas. Oke. Yang terakhir nih, bagaimana peran latihan Curves? Curves itu sangat berperan banget. Kemarin yang nanya ini siapa? Ayo. Bukan promosi ya, tadi Ibu mau takut dibilang promosi, tapi ini enggak, ini serius banget. Emang peran Curves itu sangat berperan dalam mengurangi atau menghindari terjadinya kanker. Kenapa? Karena kita ini latihannya aerobik dan juga otot ya Bu ya. Iya, jadi ini yang sangat diperlukan untuk wanita, karena terus latihannya juga bisa mengeluarkan endorfin ya Bu ya. Bisa mengurangi stres. Makanya itu baik untuk wanita. Ini bukan promosi, tapi emang serius jawabannya ini loh. Jadi Curves itu sangat berperan penting. Tadi ibunya takut dibilang promosi, enggak ya Bu ya? Oke. Keluarga juga sangat mendukung. Keluarga itu, peran keluarga sangat penting ya. Jadi keluarga itu harus menjadi support system yang pertama untuk para pejuang kanker payudara. Kayak gitu kesimpulannya hari ini. Nah, Ibu, makasih banyak Ibu udah ngeluangin waktunya hari ini ya di podcast yang pertama kita, meskipun masih rada-rada bingung ya. Nggak apa-apa, karena kita baru pertama kali podcast nih. Nanti minggu-minggu selanjutnya, minggu kedua, 3 dan 4 masih ada 3 kali podcast lagi, dan nanti ada sama Bu Novi lagi sekali lagi ya Bu ya. Oke, siap. Oke, jangan lupa untuk selalu
Iya, untuk selalu follow Instagram dan juga subscribe YouTube-nya kita @curves Indonesia ya. Terus aku jadi belajar banyak nih Bu tentang hari ini tentang kanker pada wanita. Ternyata kanker payudara itu nggak cuma cewek aja ya Bu ya. Nah, semoga member-member di rumah dan penonton di rumah juga sama keluarga itu jadi teredukasi dan juga belajar banyak. Ya. Oke Bu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk join di Curves, informasi lebih lanjut tentang bergabung di Curves bulan ini, silahkan hubungi salah satu dari 6 klub kita yang ada di Bandung. Ada Surya Sumantri, Sunda, Kopo, Cimbuluit, Oten, dan juga Buah Batu. Dan satu klub terbaru kita di Tasikmalaya ya. Bulan ini kita nawarin apa Bu? Bulan ini kita nawarin trial Curves hanya dengan 650.000. Udah dapetin starter kit breast cancer awareness yang isinya ada jurnal kesehatan, kaos kaki 3 pasang, dan juga heart tie. Langsung bisa latihan selama 30 hari di kita. Dan juga kita saat ini sedang bersama-sama mengumpulkan donasi Bu untuk wig dan bahan makanan bagi para pejuang kanker yang saat ini sedang berjuang melawan kankernya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Ya, Sekali lagi aku kasih. banyak banget terima kasih semua Curves Indonesia, berterima kasih buat Ibu dan menyempatkan datang untuk mengedukasi teman-teman semua. Dan juga kita makasih nih buat para penonton yang ada di rumah. Member-member jangan dulu kemana-mana karena nanti kita akan ada lagi live di minggu depan. Boleh deh kemana-mana dulu. Ada sedikit hadiah buat Bu Novi nih. Oh iya, terima kasih. Ada voucher, gift voucher buat Ibu. Iya. Ayo yang mau gift voucher, yang siapa yang suka berebut hadiah di Curves, ayo jadi narasumber dulu di sini ya. Ibu seneng gak dikasih gift voucher? Iya, seneng banget ya Bu ya, karena dapetin hadiah di kita itu bener-bener gampang ya Bu ya. Iya. Dan juga langsung aja daftar ke kita. Oke Bu, silahkan. Ibu dapat gratis 30 hari dan juga legging yoga sama botol minum dari Curves. Yeay! Ayo member yang mau latihan, ayo ditunggu Ayo jadi lagi. Narasumber ya di kita. Masih banyak event-event kita bulan-bulan selanjutnya ya. Oke, makasih member dan juga penonton. Ayo suaminya, keluarganya dukung ibu-ibu untuk berolahraga. Dadah. Dah.